Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk tatap muka dengan mata kuliah IHAT berbasis IoT, dan materi hari ini kita akan bicara tentang teknologi untuk mengamankan data medical record, ya, khususnya cara privasinya, ya. Oke, apa namanya, kita langsung saja, saya aktifkan share-nya. Oke, sudah aktif, bisa terlihat. Oke, di sini ada beberapa agenda yang akan nanti kita sampaikan, dari bagaimana teknologinya itu sendiri, information security-nya, kemudian kita bicara kriptografi, kemudian bagaimana mengamankan data medical record, nah, terus kemudian bagaimana cara mengkolek datanya, sampai ke yang kekiniannya kita ngomong biometric security and identification, ya. Jadi kita bicara tentang teknologi kekiniannya nanti, ya. Oke, kita bicara satu persatu dulu. Perkecil dulu. Oke, jadi kita akan bicara satu persatu terlebih dahulu. Nah, di sini kita bicara bagaimana sebuah informasi itu sebagai sesuatu yang berharga, di mana informasi ini kadang apa namanya, nanti ada yang bersifatnya publik atau bisa diketahui oleh umum, dan ada yang sifatnya rahasia gitu, ya. Di kebutuhan apa namanya, informasi dari masa ke masa semakin tinggi dan mungkin semakin kompleks, ya, semakin beragam, ya. Di sini disebutkan kalau zaman dulu orang sharing informasi itu cuma bagaimana mencari makanan dan bagaimana mencari tempat tinggal gitu. Mungkin ada juga bagaimana cara apa namanya, mengolah makanan dan sebagainya. Intinya hanya untuk kebutuhan survive saja. Jadi bagaimana untuk mempertahankan hidup, orang-orang zaman dulu hanya bicara sharing informasinya, apa, masalah makanan dan kemudian tempat tinggal. Itu pun juga dari zaman dulu sudah ada istilahnya apa ya, kayak kekuasaan gitu, ya. Jadi ada yang informasinya tidak di-share sama mereka, karena kalau di-share takut apa namanya, segala sesuatunya jadi terbagi atau mereka nggak kebagian gitu, ya. Jadi udah mulai apa, mengetahui atau mengenal apa yang istilahnya yang public information ataupun ada yang private information. Contohnya misalkan kalau udah bicara peralatan perang gitu, ya. Jadi ada yang apa namanya, diketahui oleh umum, ada yang memang karena riset mereka sendiri gitu kan. Jadi sudah mulai bicara disembunyiin, sampai ujung-ujungnya kalau kita ngomong terjadinya perang dunia ke-1, perang dunia kedua gitu kan. Itu udah kompleks itu, ya, informasinya. Nah, kemudian kita bicara bagaimana mengamankannya gitu kan. Kalau dulu zaman perang kita bagaimana mendapatkan apa namanya, alat untuk melakukan sandi gitu, ya. Kalau kita dengar dulu mungkin biasa didengar di film-film, misalkan Enigma gitu kan. Nah, itu bagaimana untuk mendapatkan alat tersebut, terus kemudian apa namanya, alat tersebut bisa digunakan untuk memecahkan data yang mereka tangkap dan sehingga mereka dapat tahu isinya. Nah, ini dari dulu sudah mulai bicara apa yang sifatnya konfidensial, atau kerahasiaannya seperti apa, dan apa yang memang bisa di-share oleh umum, ya. Nah, kemudian kita bicara bagaimana hubungannya di dunia rekam medis, ya. Informasi ini ada yang sifatnya publik, ada yang sifatnya apa namanya,
hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Ya, contoh, misalkan kita bicara seseorang dalam kondisi sehat. Oke, aman. Nah, kemudian bagaimana riwayat kesehatannya? Nah, ini tidak semua orang boleh atau berhak mengetahui atau bisa mengakses data informasi tersebut. Sehingga urusannya adalah bagaimana mengamankan data tersebut dari orang-orang yang tidak berhak. Ya, contohnya kita bicara kalau di rumah sakit itu seorang dokter atau seorang perawat tenaga medis itu tidak boleh membicarakan perihal kesehatan pasiennya kepada orang lain kecuali kepada keluarga. Nah, kenapa nggak boleh? Ya, takutnya ada orang-orang yang berbuat tidak tidak baik atau berbuat jahat gitu ya. Jadi misalkan, oh si A ini ternyata alergi sama udang. Nah, sehingga karena saya ada maksud tidak baik kepada si A tersebut, saya ajak dan saya kenal dengan si A tersebut dan saya ajak jamuan. Nah, jamuan makan dan di dalamnya ada berbagai makanan yang mengandung potensi ada udang gitu di dalamnya. Nah, udah deh. Bahaya itu yang seperti itu gitu ya. Jadi artinya eh, apa namanya? eh, jejak rekam medis ini tidak boleh diinformasikan kepada orang lain, bahkan bisa dibilang hanya disampaikan di dalam keluarganya saja atau orang-orang yang berada di lingkungan sekitar. Kemudian yang marak juga dalam hal ini informasi medis yang biasanya digunakan untuk asuransi kesehatan. Ya, kali mungkin kalian pernah dihubungi orang menawarkan asuransi kesehatan ya, dengan berbagai iming-iming ini preminya kecil Pak dan sebagainya. Nah, pertanyaan sepelenya sih sebenarnya kalau saya bagaimana saya bisa meyakinkan bahwa yang nelpon ini adalah benar-benar orang yang berasal dari apa namanya istilahnya dari pihak asuransi gitu ya, bukan orang yang orang sembarangan gitu ya. Karena kita nggak tahu kan, apalagi lewat telepon beda kalau langsung kita didatangi self representatifnya atau kita datang ke kantornya itu udah jelas gitu kan. Tapi kalau melalui telepon dan sebagainya ini agak agak sedikit susah gitu kan. Jadi dalam tanda kutip kita harus hati-hati karena biasanya mereka bilang oh kita kerjasama dengan bank ini Pak dan kebetulan bank ini adalah data informasi dan sebagainya kami dapat dari bank tersebut. Nah ini malah kalau saya malah bikin rame ini, bikin ramenya kenapa? Loh kok bisanya bang bisa menge-share informasi saya ke Anda gitu ya dan tanpa persetujuan saya gitu kalau saya malah saya ramein biasanya ya kan segala sesuatunya harus persetujuan saya terlebih dahulu dong sebelum meng-share informasi. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nah tapi kalau di bidang healthcare ini memang urusannya dengan dunia medis dan kesehatan, masalah yang terjadi adalah di Indonesia belum ada keseragaman atau belum ada eh, apa namanya eh, kepastian kewajiban ya. Meskipun kita bilang BPJS sudah wajib Pak ya, tapi tidak saya masih yakin tidak seluruh rakyat Indonesia itu ada yang menggunakan atau ada yang masih masih dalam tanda kutip menggunakannya setengah hati gitu ya. Ya. Pun saya pribadi sudah menjadi bagian dari BPJS itu sudah cukup lama dan sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Tapi eh, masih terdengar di belahan dunia sana, di belahan di luar kota sana yang katakan bahwa mereka belum tergabung dalam BPJS dan sangat disayangkan. Jadi pemerintah kita mungkin harus lebih strict lagi gitu. Lebih strict lagi artinya untuk warga-warga yang di bawah garis gitu ya. Nah itu harusnya sudah nggak sudah mohon dipermudah deh untuk urusan kesehatannya. Nah ini yang saya coba garis bawahi. Mudah-mudahan kalau kalian semua nanti berkesempatan di masa yang akan datang menjadi pejabat-pejabat yang di bidang medis seperti ini ya silakan diatur sedemikian rupa supaya seluruh orang masyarakat itu bisa bisa menerima gitu, bisa bisa merasakan manfaatnya. Oke, coba lanjut. Nah, beberapa negara sudah mengatur regulasi tentang bagaimana penggunaan data rekam medis ini. Nah, kalau misalkan kita bilang kalau di Amerika, di USA
yang disebut dengan HIPAA, dan HIPAA ini udah menjadi standar beberapa negara di Eropa sana, karena urusannya adalah segala sesuatunya nyambung ke apa namanya, ke kesehatannya. Jadi eh, social security number-nya mereka atau nomor KTP yang mereka miliki itu sudah otomatis terlink dengan BPJS-nya gitu, kasarnya seperti itu. Jadi eh, orang yang apa namanya, yang misalkan mendapatkan kecelakaan, nah cukup menyebutkan nomor KTP-nya, social security number-nya saja disampaikan, dan nanti akan terlihat, oh oke, ini dia berarti apa namanya, kesehatannya di cover sampai sejauh mana. Nah itu kalau udah seperti itu kan sebenarnya oke gitu ya, enak gitu ya. Artinya eh misalkan kayak kalau saya contoh, saya pribadi biasanya kalau saya berpergian ke luar kota dengan sangat terpaksa, berarti kartu BPJS-nya saya pegang gitu kan. Dan kadang-kadang yang sering terjadi lupa, lupa dibawa, dan misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana, kayak saya pernah ngalamin sakit dan kemudian harus dirawat di rumah sakit. eh, Mereka nanya, Pak punya kartu BPJS-nya nggak? Waduh, nggak kebawa gitu kan. Bahkan boro-boro saya bisa ngomong gitu, saya lagi keadaan pingsan misalkan seperti itu. Yang kan teman-teman, akhirnya kebetulan teman-teman bisa menghubungi istri di rumah dan mereka, oh ada, terus difoto dan sebagainya. Nah artinya kan segala informasinya tidak bisa langsung gitu ya. Jadi bisa nggak misalkan ini urusannya seperti di luar negeri sana, begitu lihat nomor KTP-nya aja udah langsung terlingan bahwa KTP ini orang ini dengan KTP sekian itu memiliki BPJS dengan nomor sekian, kan harusnya seperti itu harusnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga nih, siapa tahu Anda jadi pejabat berwenangnya nanti di beberapa tahun yang akan datang. Nah ini bisa segala sesuatunya terlink dengan baik ya. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang pernah saya alami tadi itu apa namanya, nggak jadi kendala, karena urusannya misalkan harus tindakan operasi dan sebagainya yang memerlukan biaya besar, tapi rekan-rekan juga kan bingung, wah ini Pak Budi punya BPJS nggak sih gitu kan, punya askes nggak sih, waktu zaman dulu kita nyebutnya askes gitu ya. Nah begitu punya, oh ya udah aman gitu kan. Tapi kan ya itu tadi, kok kenapa nggak disiapkan dari dulu gitu, padahal kita udah bikin apa namanya, IKTP misalkan terlink dengan kemana-mana gitu kan, harusnya juga terlinkkan juga dong, nggak perlu lagi nanya nomor kartu BPJS-nya, cukup kartu KTP-nya aja, karena KTP biasanya kita bawa kemana-mana kan, one card one identity. Nah itu, jadi bisa link kemana-mana. Oke, saya coba lanjutkan. Jadi kendala di Indonesia mungkin regulasinya sudah ada, hanya mungkin implementasinya belum seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin masih butuh waktu untuk melakukan sinkronisasi dan sebagainya. Oke, ini sebuah test case. Kira-kira apa yang terjadi pada saat kita harus mengamankan atau menyimpan informasi yang harus seperti apa. Ya, contohnya, misalkan ada seorang anak kecil yang mau mengamankan permennya dari diambil sama orang lain. Nah, jadi di sini kira-kira apa yang dilakukan? Nah, dibawa terus kemana-mana. Karena ini yang disebut dengan continual surveillance. Karena dengan dibawa terus kemana-mana, dia tahu kan, permennya ada di saya. Jadi nggak bakal ada yang ngambil gitu kan. Ditaruh terus di sakunya, misalkan seperti itu. Pak, kalau nanti ada yang nyolong gimana? Nah, itu kan anak kecil nggak ngerti istilah dicolong gitu. Taunya pokoknya dipegang terus si permennya. Atau disumputin. Disumputin di satu tempat yang menurut dia dianggap paling aman. Anak kecil kan pasti punya sesuatu yang disimpan, kayak anak-anak saya disimpannya di bawah kasur, kayak ya udah, yang ada emaknya yang bagian bersih-bersih, wah ini apa semua ini gitu di dalam bawah kasur. Atau ada lagi dia bilang, di sini digambarkan bagaimana memberikannya, dititipkan ke orang, artinya gini kita sebutnya outsourcing gitu ya. Nah dititipkan ini sejauh mana tingkat kepercayaannya, masalahnya bisa bisa banyak ya. Atau dikunci di dalam satu kotak gitu kan, terus kemudian apa namanya, kuncinya disimpan lagi di kotak yang lain. Wah, itu anak kecilnya udah mulai belajar jadi detektif Conan kayaknya nih. Jadi disimpan disimpan disimpan. Wah.
banyak yang bisa dilakukan. So ini berbagai hal yang kira-kira bisa dilakukan oleh si anak kecil tadi menurut perspektifnya apa namanya si anak ya. Nah, saya kasih bonus poin dulu nih. Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Silakan nanti chat aja di sini. Nah, karena ada namanya kan. Kalau perlu pada saat chat jangan lupa tuliskan NPM sama nama. Nanti saya capture sebagai bonus poin. Pertanyaannya adalah resiko apa yang paling terjadi, mungkin terjadi di gambar tersebut. Nah, istilahnya ada beberapa resiko yang mungkin terjadi. Kira-kira silahkan tuliskan eh, masing-masing resikonya seperti apa. Ayo, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Jadi sekarang jam 9.28, berarti jam 9.3. 5 menit ya. Dari gambar yang tadi, kira-kira risiko apa yang akan bisa Anda temukan dengan cara menyimpan apa namanya? Menyimpan permen tadi. Ya, saya tunggu 5 menit. Silahkan diketik dulu misalkan di Word. Kemudian apa namanya? Silahkan di paste di chatnya. Saya private jangan 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 di chat to everyone, chat private aja. Jadi biar saya tahu siapa saja yang yes, dan jangan lupa sertakan NPM. Oke, saya tunggu 5 menit dari sekarang. Saya pause dulu recordingnya. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan. Kita coba lanjutkan. Oke, ada dua. Untuk Oke, nggak apa-apa. Sambil saya lanjutkan kalau gitu. Oke, next kita bicara resiko-resiko yang paling umum ya saat ini, apalagi dari dunia IT yang cukup cukup apa istilahnya seru ya. Dimana kita bicara ada hacking, ada malware, ada phishing, kemudian ada spam. Dimana ini yang paling banyak saat ini dan bisa dibilang apa namanya eh, apa istilahnya kalau dia tidak aware kita bisa kena ya, kena salah satunya atau contohnya ini jadi misalkan dari hacking dari apa namanya malware dan sebagainya dan ini memang bisa dibilang eh, hal-hal yang ya apa namanya jadi perhatian khusus gitu ya. Tidak semua orang mengerti tentang bagaimana atau cara-cara apa yang bisa dilakukan untuk mengamankan datanya. Eh, dan tidak seluruh orang Indonesia pun, gitu kan, kalau saya bilang kasusnya di Indonesia, mengerti apa itu dunia IT yang sebaik-baiknya. Jadi, misalkan Pak, ini suruh bikin email, waduh, tadi yang saya bilang saudara-saudara kita yang apa namanya di bawah garis. Nah, ini pasti akan bicaranya, waduh Pak, email tuh apa toh gitu. Ini makhluk apaan toh gitu kan. Nah, itu juga jadi kendala sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang permasalahan utamanya juga karena ketidaktahuan dan mungkin kita masih perlu apa namanya berbagai jalan yang harus dilakukan untuk bisa semua orang di Indonesia ngerti atau kenal apa toh itu gitu kan. Ini PR berat ini buat kalian generasi selanjutnya. Ya, banyak banyak banget yang belum mengerti tentang eh,
WhatsApp gitu. Itu banyak banget. Oke, saya coba lanjutin. Nah, belum lagi kalau bicara backup data dan sebagainya gitu ya. Nah, ini contoh paling paling sering dan paling seru di mana ini kalau udah bicara seperti ini eh, apa namanya? Saya nggak ngerti sampai sejauh mana gitu ya. Kan ya mohon maaf sering sering kita lihat orang kesulitan dengan mengakses datanya. Contoh paling gampang biasanya kalau data di HP itu mengaktifkan apa namanya email Gmail-nya untuk aplikasi HP Android-nya dengan selalu dengan alasan lupa password-nya lah, emailnya apa nggak tahu lah, ganti lagi dan sebagainya. Nah ini juga jadi kendala sih. Jadi bagaimana media penyimpanan datanya. Belum lagi kalau kalau sudah bicara di dunia apa namanya per IT-an, data ini sebenarnya kan bisa saja satu satu apa namanya satu satu hal yang apa yang memungkinkan kita untuk menyimpan ya. Belum lagi urusan kapasitas jumlah besarnya data dan sebagainya. Nah, makin besar kapasitas jumlah data yang disimpan, otomatis data komunikasinya jadi lebih baik karena kendala di kita mungkin internet connection masih belum terlalu bagus, kuota juga masih belum bagus juga gitu kan, bagus harganya maksudnya. Jadi segala sesuatunya masih sangat ketergantungannya cukup tinggi. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, penyimpan data, kalau di satu tempat kita pasti butuh apa yang disebut dengan mirrornya. Nah, pasti butuh kapasitas yang at least sama dengan yang sebelumnya gitu kan, atau bahkan mungkin lebih besar ya. Ini juga jadi masalah juga untuk orang kita biasanya menyimpan data percaya aja dengan pusat datanya, kemudian lupa bahwa harus di mirror. Mirrornya apa? Untuk menjadikan kalau ada apa-apa di pusat datanya, data tersebut masih punya backupnya gitu kan. Nah, jadi kendala lagi nih. Oke, saya coba lanjutin. Cuma cerita security ini biasanya memang nggak jauh-jauh beda dengan keadaan yang nyata kita bisa lihat sendiri, terus kemudian apa yang mungkin kita lihat, wah ini di kita masih susah Pak sepertinya gitu. Bukan complaining, tapi memang kita harus mencari solusinya seperti apa. Nah, next belum lagi yang urusan seperti ini, komputer virus lah, worm, spyware, trojan gitu kan. Nah, contoh yang paling anget kemarin adalah teman-teman yang punya account di Facebook. Oh, ini rame, ramenya apa? Di tag sama orang yang nggak kenal juga kagak, ngetek lagi ke orang lain isinya video-video porno gitu kan. Aduh, aduh, ini menurunkan reputasi ini. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin apa namanya jadi sesuatu yang mungkin nggak ada yang memang tidak sengaja keklik gitu kan, karena loh ini apa toh, pas diklik nah dia akan baca kontaknya dia dan dikirimkan lagi ke apa namanya seolah-olah dia melakukan tagging gitu kan, atau eh, di fasilitas Facebook itu ada friend of friend. Nah, ini kan friend of friend ini kan bingung juga gitu kan, temennya temen saya. Dia bisa bisa menggunakan fasilitas itu dan bisa mengirimkan. Jadi saya kenal juga kagak, ternyata pas telusuri, oh dia tuh temannya si Anu gitu kan. Jadi terbroadcast lah segala sesuatunya. Mungkin nggak secara signifikan di finansial mungkin tidak terganggu, hanya mungkin reputasi gitu ya. Duh, malu-maluin ini masa orang IT ketek yang kayak gini gitu ya. Nah, itu terjadi. Meskipun setelah ada kejadian baru ada bukan disclaimer ya, apa istilahnya? Mungkin petunjuk ya, petunjuk untuk bagaimana cara mengatasi hal tersebut gitu kan. Dan di kita biasanya baru kejadian baru lakukan. Nah, gitu. Oh, tidak hanya apa namanya two way step verification saja, ternyata kita harus juga memprotek orang bisa melakukan tag kita itu atas dasar approval dari kita. Nah, karena kan dulu mah orang mengetak aja langsung gitu kan. Temen fotonya di tag ya, saya di tag ya, nah, seperti itu gitu. Akhirnya cuma cuma biar biar eksis bahwa saya ada di dalam foto tersebut. Nah, beberapa hal ini jadi satu hal yang seru gitu ya. Seru dalam arti
apa namanya, menyebabkan orang-orang mungkin nggak aware atau tidak ngerti, nah itu jadi korban. Oke, pertanyaan berikutnya adalah di sini ada komputer virus, ada worm, spyware, dan trojan. Kira-kira mana yang paling berbahaya? Ayo, silakan dicat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini, dari worm, spyware, trojan, ataupun virus, virus, di mana yang paling berbahaya menurut Anda? Oke, ada yang bilang ini, ya, oke, saya tunggu lagi. 1, 2, 3. Trojan paling berbahaya. Oke. Kira-kira antara Mas Reza, Mas Vicky, sama Mas Arik, silakan open mic. Mic-nya dibuka. Berbahayanya kenapa? Kenapa Anda yakin bahwa Trojan itu paling berbahaya? Silakan open Halo mic Pak. aja. Halo. Ya, silakan. Yuk. Ya, halo Pak. Silakan. Mas Arik ya. Ya, Ah, yuk. Siapa dulu Pak? Boleh. Arik, Siapa Arik, aja duluan. Arik dulu, Arik. Arik dulu Oke, oke. boleh. Kalau menurut saya kenapa Trojan Pak ya? Berdasarkan definisinya karena memang eh, menyebabkan apa ya, kerusakan yang serius Pak ya. Barangkali. Kerusakan yang Terus serius. juga dia bisa mengakses dari, menurut saya itu dia bisa mengakses root dari sebuah sistem sih Pak, si Trojan. Hmm. Saya sampai mengakses si rootnya itu tuh menurut saya udah cukup baik sih Pak. Oke, sih. Berarti dibandingin virus lebih berbahaya Trojan ya? Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya tabung dulu. Oke, next siapa? Vicky dulu atau Reza? Iya Pak. Oke, Saya dulu silakan. Pak. Sama seperti Arik sih Pak. Jadi tuh Trojan tuh nanti dia melalui suatu file gitu Pak. Eh, Bisa juga misalnya lewat email atau apa. Kita mengklik Mhm. suatu link, dia masuk menyebar ke seluruh aplikasi yang ada di komputer kita gitu Pak. Hmm. Dia jadi beranak pinak banyak gitu Pak. Susah Beranak pinak ya. dibasminya kayak gitu. Kalau menurut saya Oke, gitu sih Pak. Jadi berbahaya oke. banget. Setuju, sip. Oke. Next terakhir tadi siapa? Reza ya, Ahmad Reza. Silakan. Ayo. Ya Pak, saya juga Gimana? setuju dengan yang lain Pak. Jadi kalau dari saya, Trojan itu bisa mengakses ke komputer kita dan ke data-data kita dan Mhm. bisa membuatkan apa seperti kerusakan yang serius dan bisa mencuri informasi yang ada di data-data kita sama bisa mengontrol komputer kita dari jarak jauh Pak. Oh, oke. Jadi bisa remote ya dia ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad Reza, Mas Vicky, sama Mas Arik. Pendapatnya, Siapa? argumennya oke, bagus. Cuma memang kalau dibilang tingkat kerusakan, kalau saya lihat sih sebenarnya sama aja gitu ya. Tingkat kerusakan itu tergantung dari kita. Tapi kalau dibilang mana yang paling berbahaya antara virus, worm, spyware, ataupun trojan, mohon maaf, jawabannya salah. Yang benar adalah worm. Nah, pasti langsung, "Oh, kok kenapa worm, Pak? Ini nih, saya coba tunjukkan. Oh, mana? Saya annotate-nya muncul nggak? Oh, muncul. Oke. Mana nih? Nah, ini. Nah, masalahnya di sini. Oke? Any comment? Trojan ataupun spyware ataupun virus, cara penyebarannya gimana? Silakan di chat atau mau open mic langsung. Ayo, silakan biar biar saya nggak sendirian nih, ngoceh sendiri nih. menurut Anda, kalau bicara, nah ada yang jawab butuh inang. Jadi antara virus, terus kemudian spyware dan trojan, ini pasti butuh sesuatu yang apa namanya terinfek terlebih dahulu. Kemudian pada saat dikirimkan email, Anda nggak tahu bahwa di dalamnya ada trojan. Nah itu kan.
Jadi artinya kalau Anda nggak membuka file tersebut atau tidak mengakses file tersebut, aman. Beda dengan worm. Kenapa? Karena dia self-replicating program across the network. Nah, jadi apa? Ya dia jalan sendiri gitu loh. Anda nggak tahu bahwa komputer Anda kena worm. Meskipun Anda suruh, Pak, saya nggak ngeklik apa-apa. Iya, memang nggak ngeklik apa-apa. Tapi tetangga Anda, network di dalam tetangga Anda itu yang kena. Dia jalan sendiri. Nyebarnya melalui networknya. Wah, jadi kan kalau udah kayak gitu, siapa yang paling berbahaya? Memang worm yang paling berbahaya. Begitu satu orang kena worm, dan orang tersebut misalkan berada di lab komputer, bisa dipastikan dalam hitungan jam, menit, detik, ataupun hari, bulan, tahun gitu kan, itu dia pasti nyebar. Nyebarnya ke siapa? Ya, dia jalan ke network, masuk ke apa namanya switch-nya, karena switch-nya eh, terkoneksi dengan beberapa PC, ya dia nyebar ke routernya antar router nyebar lagi ya, tanpa perlu disuruh gitu kan. Disuruhnya kenapa ya? Tadi kalau trojan atau virus ataupun spyware, karena Anda melakukan aktivitas ngeklik kan gitu kan, mengokekan sesuatu atau membuka sesuatu. Jadi Anda sendiri yang melakukan penyebarannya. Nah, tapi di sisi disebut paling berbahaya itu banyak hal. Kalau bicara apa namanya kerusakan, ya semua sama, semua merusak gitu kan. Mungkin Anda bilang Trojan itu karena dia bisa melakukan remote. Nah, balik lagi Trojannya sampai sejauh apa gitu ya. Kalau saya bilang virusnya, saya dulu pernah bikin virus sih, memang iseng gitu kan. Nah, virusnya bukan lagi meremote gitu ya. Yang ada apa? Partisi nolnya yang saya rusak, sehingga apa? Harddisknya hancur. Nggak bisa diapa-apain gitu ya. Mau di unerase nggak bisa, karena partisi nolnya yang saya hancurkan gitu kan. Jadi datanya nggak bisa ngapa-ngapain, komputer ngeblank, blue screen, pas di booting lagi disebutnya no system in C gitu kan. Kok bisa no system? Iya, orang hancur semua. Begitu track nolnya dia dirusak, ya data seluruh ada yang di harddisknya wassalam. Nah, itu kan balik lagi. Tapi kalau dari sisi ke berbahayanya dari sisi apa penyebarannya, wah ini udah bisa bicara bom ini paling oke. Oke apa? Karena kita nggak tahu masuk aja ke kita gitu kan. Kita nggak ngerasain, misalkan Anda sudah memproteksi bagaimana caranya komputer Anda tidak akan menerima USB gitu kan. Karena ditakutkan terjadinya file apa namanya yang ada di USB mengandung virus-virus berbahaya, misalkan seperti itu. Oke, bisa. Tapi ternyata karena terkoneksi dengan internet, terkoneksi dengan hotspot, dan di situ ada worm lagi siap jalan, nah tetap masuk gitu kan. Oke, jadi di sini kalau bisa dibilang dia apa namanya tadi ya, jadi dia karena self replication-nya berkembang biak secara otomatis dan berjalan di network tanpa perlu ada inang ataupun ada hostnya atau Anda colek file tersebut ya. Jadi misalkan Anda kalau kena virus flu itu karena berdekatan dengan orang yang lagi sakit flu gitu kan. Nah, caranya gimana? Ya, saya jangan dekat-dekat sama orang tersebut, berarti kita nggak akan kena virus flu gitu kan. Nah, gimana kalau penyebarannya airborne? Seperti yang kita bilang COVID gitu kan. Saya nggak tahu bahwa orang itu kena COVID gitu kan. Tapi tahu-tahu saya sampai rumah, saya kena COVID juga. Kenapa? Karena airborne gitu kan. Jadi kita menghirup sesuatu yang dia juga hembuskan, dan itu berbahaya. Jadi kalau saya asumsikan COVID ini kalau di dunia IT sekarang itu adalah ini worm. Jadi kita nggak tahu bahwa kita kena, dan orang itu pun nggak tahu bahwa dia kena dan dia yang menyebarkan ke orang lain, gitu kan? Karena tadi disebut OTG, orang tanpa gejala, ternyata dia bawa carrier virusnya, gitu kan? Nah ini sesuatu yang eh, so far sangat berbahaya sekali gitu ya. Kalau di film-film Anda lihat zombie, nah itu mungkin tidak berbahaya. Tidak berbahaya kenapa? Selama Anda nggak digigit sama zombinya aman gitu kan. Tapi begitu Anda digigit berarti Anda terinfeksi, baru Anda akan jadi zombie gitu kan. Kalau di film-film gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak sampai situ. Tapi kalau udah virusnya airborne, nah ini yang paling berbahaya. Karena kita membutuhkan udara, atau virusnya dimasukkan ke dalam seluruh cairan.
PDAM misalkan, wah dijamin itu diare semua dan kita nggak tahu gitu kan sumber airnya terkontaminasi. Nah itu kita bisa bilang apa namanya orang yang tapi kalau di air mungkin ada orang, Pak saya nggak pakai itu Pak, saya pakai air tanah Pak. Jadi kan air tanah udah teresat terfiltrasi dan sebagainya. Oke, berarti kalau saya bilang ini yang ini memang mungkin airborne ya, karena saya belum nemu orang bisa memproduksi apa namanya oksigen dan karbon dioksida sendiri gitu ya. Kecuali udah ada teknologinya memecah H2O, air dipecah menjadi oksigen. Oke, saya lanjut. Jadi tadi benar, artinya kita bicara apa namanya, mana yang paling berbahaya. Trojan berbahaya, oke. Dia bisa melakukan remote, oke, karena ini tergantung dari codingnya. Tapi kalau paling berbahaya sekali sebetulnya worm, karena bukan masalah fungsinya, tapi dia menyebarnya secara otomatis. Oke, saya lanjutin. Nah, ada beberapa security device yang biasa dilakukan atau biasa kita gunakan untuk mencegah hal-hal yang tadi dengan firewall, terus kemudian ada front end atau router yang kita pasang sebuah apa namanya fungsi-fungsi untuk mencegah hal-hal sesuatu. Bahkan yang paling umum mungkin kita bicara proxy gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses hal-hal yang di luar. Ini yang terjadi ya. Oke, saya nggak bahas terlalu banyak tentang ini karena saya asumsikan sudah lolos semua networking ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, next kita bicara bagaimana memanage-nya, bagaimana integrity-nya, bagaimana privacy-nya, bagaimana confidentiality-nya, kemudian bagaimana availability-nya. Nah, di sini kalau udah bicara security seperti ini contoh paling simpel kalau saya bicaranya mesin ATM. Nah, saya yakin Anda semua sering ke mesin ATM dan bicaranya adalah bagaimana meyakinkan bahwa kartu ATM tersebut adalah milik Anda. Kemudian Anda yang berhak mengakses dan kemudian data Anda selama melakukan transaksi akan tercatat. Nah, dan di sini kita bicara integrity, privacy, confidentiality, availability-nya. Di balik itu, kita juga harus yakin bahwa ATM-nya berfungsi dengan baik. ATM-nya ketersediaannya juga 24/7 misalkan, dan koneksinya juga cukup baik, tidak lemot dan sebagainya. Kebayang apa namanya? Anda melakukan transaksi tapi baru masukin pin aja nunggunya 5 menit. Wah, pasti langsung wah ini error nih komputernya. Nah, kenapa saya bisa ngomong itu? Saya punya pengalaman waktu di Semarang. Ini udah lama sih, tahun 2000-an, masih zaman-zaman ATM baru mulai apa namanya? Marak gitu ya. Nah, lagi ngambil uang di mesin ATM posisi jam 7 malam, saya ingat. Kemudian pada saat saya mau meninggalkan mesin ATM tersebut, karena kebetulan di ruang ATM bersama itu ada beberapa mesin ATM gitu ya. Nah, mesin ATM sebelah saya itu bunyi. Saya kira oh bunyi kenapa udah bedanya. Tapi saya tahu ini bunyinya bunyi lagi ngitung uang. Tapi itu terus aja ngitung uang. Dan terakhir begitu saya selesai melakukan transaksi di mesin ATM saya mau keluar, mesin ATM yang berikutnya bunyi ngitung uangnya selesai dan dia mengeluarkan uang. Dan saya bingung loh, ini nggak ada orang di sini kok dia ngeluarin duit ya. Duit zaman waktu itu masih 50.000 canter besarnya. Jadi, oh ngasih uang, sudah saya terima. Jadi saya keluar sambil ketawa-ketawa aja. Ini mesin ATM-nya lagi baik mungkin ya. Saya lewat dikasih uang gitu. Padahal saya selama di dalam situ nggak ada orang gitu. Cuma saya masuk, saya mau masuk ke mesin apa mau menggunakan mesin ATM tersebut, tapi karena dia selalu bunyi seperti ngitung uang gitu kan, kayak selesai ngitung uangnya, ya sudah saya pindah ke sebelahnya sampai saya transaksi selesai, baru mesin ATM yang tadi menghitung uang tadi berhenti dan mengeluarkan uang satu lembar 50.000. Saya bilang, oh ini ngasih uang ke saya. Ya sudah, dulu saya nggak kepikiran bahwa mungkin ada CCTV yang lihat, bodo amat. Orang nggak ada orang kalau di situ gitu kan, sampai sejauh ini nggak ada orang di situ. Dan saya pas ngeluarin uang 50.000 ya saya ambil. Nakal ya, tapi ya memang itu yang terjadi. Wah, zaman masih kuliah bukan nakal lagi ya, segala sesuatu ya nggak salah, udah kita dikasih. Oke, lanjut. Beberapa hal fasilitas security yang kita butuhkan untuk mengamankan area dan sebagainya. Nah, ini
ini berbagai hal yang tadi ya, Bung. Jadi kalau saya ceritain tentang pengalaman saya pribadi tadi, berarti kita bicara bagaimana komputer sistem security-nya baik pun hardware ataupun software. Artinya kalau misalkan availability-nya mesinnya sedang terjadi error, harusnya di reject atau harusnya di cancel transaksinya, baik otomatis baik hardware ataupun baik software. Jadi misalkan kayak tadi, mungkin ada beberapa saat sebelum saya masuk ke mesin ATM tersebut, ada orang melakukan transaksi. Pada saat orang melakukan transaksi, terus kemudian sistemnya dulu itu kalau udah selesai transaksi ATM-nya keluar baru uangnya keluar gitu kan, tapi ini mungkin ditunggu kok uangnya nggak keluar tapi kartunya udah dia dapat gitu kan. Jadi yang ada dia, oh error ini mungkin, ya udah ditinggal karena mesinnya selalu bunyi hitung duit nggak selesai sampai dia ditinggal. Terus kemudian saya datang melakukan transaksi di ATM sebelahnya dan mungkin baru selesai hitung uangnya, padahal cuma ngitung satu lembar aja ngitungnya kayak yang ngambil puluhan juta gitu ya. Nah mungkin jadi artinya bagaimana sistem secara otomatis kita membuat sebuah sistem yang bisa mendeteksi kemampuannya. Jadi harusnya tahu begitu ini sudah terlalu lama, kita bikin time out deh misalkan. Sekarang sudah mulai bagus ya, artinya walaupun lama ya di cancel atau dianggap time out dan sebagainya. Kemudian secara physical security, nah ini tadi harus dimonitor. Mungkin dulu saya nggak tahu istilahnya apakah ada CCTV dan sebagainya. Mungkin juga sudah ada, tapi zaman dulu mungkin CCTV tidak terlalu tidak terlalu aware ya. Banyak orang yang mungkin tidak terlalu aware dengan CCTV, atau mungkin juga karena kapasitasnya juga apalagi itu di ATM bersama. Mungkin recording saya bahwa saya sedang ngambil uang itu, terus kemudian ATM sebelah ngasih uang, itu sudah otomatis terdelete karena bukan di banknya gitu ya. Kapasitasnya sangat kecil, jadi mungkin kedepannya mungkin rekaman CCTV juga harus filenya gede-gede gitu, bukan file media penyimpanan juga butuh yang besar-besar. Kemudian operating security-nya, bagaimana menjamin bahwa koneksinya tetap lancar, tidak putus. Nah, ini contohnya ada UPS dan sebagainya. Nah, ini salah satu hal yang saat ini juga kita perlukan ya. Kita perlukan artinya pada saat kuliah online seperti ini, biasanya mahasiswa mengeluhkan, aduh Pak, saya nggak bisa masuk karena sedang mati lampu. Nah, berarti kan harus ada tindakan preventif gitu ya. Preventifnya seperti apa ya? Berarti kita memerlukan UPS. Nah, UPS ini juga kadang-kadang nggak terlalu berpengaruh juga kalau ternyata matinya cukup parah gitu kan. Jadi artinya di area saya mati, bahkan sampai BTS yang ada di area saya pun baterainya habis, ya sudah. Itu masalah gitu. Kemudian communication security yang ada di handheldnya kita. Nah ini seru. Gimana sejauh mana Anda meyakinkan bahwa misalkan HP atau PC atau laptop Anda ini sudah secure, tidak menyebabkan keamanan yang merugikan orang lain juga. Oke, next kita bicara kriptografi. Hari ini cukup panjang nih materinya. Kriptografi di sini adalah bagaimana kita melakukan sebuah transaksi yang sifatnya private ataupun rahasia, dan kemudian kita melakukan konversi dari data tersebut untuk diacak. Tujuannya adalah untuk mengamankan data sehingga data yang dikirimkan bisa dijamin keamanannya, dan akan tetapi pada saat diterima oleh tujuannya, data tersebut kembali didecrypt, kembalikan menjadi data aslinya, sehingga artinya akan diketahui atau maksudnya akan diketahui. Jadi tujuan utama dari kriptografi di sini adalah menyembunyikan informasi originalnya, sehingga orang akan lihat, oh ini apa toh gini kan, data nggak jelas gitu kan. Nah, kemudian pada saat datanya sampai di tujuan, dia akan kembalikan menjadi informasi originalnya. Banyak algoritma yang bisa digunakan, yang umum kita banyak gunakan. Saya nggak bicara kriptografi lebih dalam karena bukan course-nya, bukan fact-nya ya. Jadi kita bicara mengenai kriptografi seperti apa. Nah, ini contohnya bagaimana sebuah original message dikirimkan dalam mode plain text, terus kemudian di-encrypt dengan menggunakan ciphertext tertentu. Dan pada saat dikomunikasikan, yang terjadi komunikasi channel inilah yang mungkin secara tidak sengaja
terikot sama orang lain atau memang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengcapture data tersebut, tapi karena sudah terencrypt ya dia harus butuh effort lagi untuk ini tentang apa toh gitu kan. Nah, dia butuh effort untuk mendecrypt. Tapi kalau tidak kita bicara mensecurekan komunikasinya secara baik atau terenkripsi dengan baik, pasti butuh effort yang sangat tinggi. Contoh bicara kriptografi, sebenarnya kalau dari zaman dulu ada Anda yang mengenal pramuka misalkan gitu ya, kita kenal berbagai macam sandi, ada sandi Morse, sandi rumput dan sebagainya gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk kriptografi yang dilakukan untuk pengiriman data, dan kemudian akan tetapi karena semua orang sudah tahu bagaimana membaca data tersebut, nah berarti sudah bukan sesuatu yang rahasia lagi gitu ya. Jadi perlu dibuat sebuah sistem mekanisme yang hanya oleh si pengirim dan penerima saja yang tahu. Ataupun kalau bicara mekanismenya menggunakan enkripsi SHA misalkan. Nah, kemudian datanya berubah menjadi seperti apa, kemudian kita tambahkan private key dan public key misalkan. Nah, itu yang sebagai sesuatu yang sesuatu hal yang bisa dilakukan untuk melakukan dekripsi, ya, untuk membaca data kembali. Oke, saya skip saja. Nah, ada yang terbaru, bukan terbaru juga sih, kalau di luar sana mungkin udah oke. Hanya di kita sekarang sudah mulai disosialisasikan apa yang disebut dengan digital signature. Ini saya coba ambil dari YouTube 2017, silahkan didengarkan. Indonesia terdiri atas 34 provinsi dan memiliki penduduk 253 juta jiwa. Anda adalah salah satunya. Seperti halnya negara lain, sebagian besar usia produktif warga Indonesia bekerja, baik bekerja di kantoran atau wirausaha. Salah satu kegiatan dalam bekerja adalah menyelesaikan dokumen kerja Anda. Ketika semua sudah disetujui atasan, semua akan diakhiri dengan penandatanganan dokumen. Tapi bagaimana jika atasan Anda sedang di luar kota? Anda bisa saja mengirim dokumen Anda secara tradisional. Tapi Anda sadarkan bahwa bentuk geografis Indonesia itu kepulauan. Akan butuh waktu berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu untuk dokumen tersebut sampai ke tangan atasan Anda. Belum lagi jika atasan Anda mengirim kembali dengan cara itu, Anda menunggu 2 kali lebih lama hanya untuk mendapatkan tanda tangan pada dokumen Anda. Padahal kalau Anda menggunakan tanda tangan elektronik, Anda dapat menyelesaikan ini dalam waktu beberapa menit, tidak sampai berminggu-minggu. Yang perlu Anda lakukan adalah memilih dokumen, kemudian menandatanganinya secara digital, dan masalah Anda selesai. Menandatangani surat perjanjian bisa dilakukan kapanpun, dimanapun Anda berada. Anda hanya perlu memilih dokumen yang Anda tandatangani. Klik file, lalu lihat di bagian bawah dan kemudian pilih signature. Kemudian masukkan PIN Anda. Klik tanda tangan. Kemudian Anda dapat langsung mengirimkannya via email. Anda tidak perlu khawatir, tanda tangan elektronik Anda tersebut secara hukum sudah seperti tanda tangan pada kertas pada umumnya. Semua tercantum pada Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Jadi apapun yang Anda tanda tangani secara elektronik, kekuatan hukumnya sama dengan tanda tangan biasa. Sejak keluarnya Undang-Undang PPPSTE tahun 2012, pemerintah Indonesia mewajibkan penggunaan sertifikat digital untuk seluruh layanan online. Saat ini beberapa lembaga pemerintahan sudah menggunakan tanda tangan elektronik, antara lain Dirjen Pajak dan Lelang Pekerjaan di LPSE. Mengapa pemerintah sangat mendukung penggunaan tanda tangan elektronik ini? Tanda tangan elektronik ini aman, cepat, mudah, juga sangat efisien. Tidak hanya itu,
Anda juga menghemat banyak kertas saat melakukan tanda tangan elektronik. Tahukah Anda bahwa menggunakan tanda tangan elektronik ini dapat mengurangi penggunaan kertas secara signifikan? Menurut data Claudia Thompson dalam bukunya Recycled Papers, pada tahun 2006, Indonesia menghabiskan 5,96 juta ton kertas. Anda tahu satu orang karyawan menghabiskan berapa lembar kertas setiap harinya? 300 lembar kertas. Setiap 1 menit, hutan hijau seluas 3 kali lapangan bola musnah. Habis untuk penggunaan kertas Anda. Diperkirakan penggunaan kertas yang demikian banyaknya akan menghilangkan hutan seluas 170 juta hektar pada tahun 2030 nanti. Dengan tanda tangan elektronik, Anda tidak hanya mempersingkat waktu penyelesaian dokumen Anda, sehingga Anda dapat meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga dan waktu senggang. Dan Anda juga menjadi pahlawan bagi lingkungan hidup kita. Go Green dengan tanda tangan elektronik. Oke, jadi ini salah satu bentuk digital signature yang ada dan mungkin sudah mulai digunakan di Indonesia, di mana segala sesuatunya bisa dinyatakan keabsahannya. Nah, ya mungkin untuk di pemerintahan di perusahaan-perusahaan swasta mungkin agak belum ya, karena masih memiliki regulasinya masing-masing. Tapi yang jelas di pemerintahan, di government mungkin ini sangat diperlukan sekali, karena digital signature ini memungkinkan para pemegang keputusan untuk tetap melakukan aktivitas tugasnya dan juga tetap melakukan administrasinya. Oke. Next. Oh, ini tugas kalian. Nanti saya masukin di LMS ya. Nanti silahkan dilihat. Digital certificate ini beda dengan digital signature. Nah, kemudian apa itu symmetric cryptography dan asymmetric cryptography. Nanti ini tugas kalian, tugas individu. Nanti saya pasang di di LMS ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana mengamankan mengamankan data rekam medis ya. Ini kita bicara kalau di luar sana kita ada yang disebut dengan electronic patient record (EPR), kemudian bagaimana data tersebut disimpan, dan kalau di Indonesia, nah ini yang kemarin sudah saya suka bilang masih belum ya, terbukti dengan anak saya yang dirawat kalau di Bandung di Rumah Sakit Santo Yusuf, terus kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, yang terjadi ya tadi seluruh tindakannya diulang lagi dari awal. Tindak dari awal maksudnya gimana Pak? Ya dilakukan tes lab kembali gitu ya. Padahal udah dilakukan cek lab sebelumnya, sudah di USG sebelumnya, itu masuk di rumah sakit, dirujuk di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dilakukan tes lab kembali, dilakukan USG kembali. Ya kita sih so far santai saja. Kenapa? Karena semua dibiayain BPJS gitu kan. Tapi sangat disayangkan, betul nggak? Masa dengan pindah rumah sakit mereka melakukan klaim kembali lab dan melakukan klaim kembali USG, padahal sudah dilakukan 2 kali. Ya apa? Jadi melakukan USG 2 kali. Klaimnya kan lumayan tuh untuk USG gitu kan. Padahal harusnya ya satu aja gitu. Tapi karena beda rumah sakit, datanya tidak bisa di-share gitu kan. Nah, ini jadi sesuatu yang menurut saya boros ya. Borosnya kenapa? Harusnya bukan data, istilahnya dana melakukan USG anak saya yang di Hasan Sadikin itu bisa diklaimkan untuk orang lain yang memang belum pernah melakukan USG. Betul nggak? Setuju nggak? Nah, gitu kan. Jadi itu sesuatu yang saat ini kalau saya lihat masih belum bisa dilakukan di Indonesia. Padahal kalau memang bisa akan lebih enaknya. Ada database tertentu misalkan, jadi data pasien ini tersimpan di benar-benar safety, terus kemudian bisa diakses kapanpun. Karena tadi saya bilang pada saat saya berjalan keluar kota, nah data tersebut harusnya kalau misalkan saya sakit masuk di rumah sakit sana ya harusnya lihat dong historinya gitu kan.
oh ternyata Pak Vidi ini punya gejala penyakitnya ini gitu kan. Nah sehingga nggak usah nanya lagi gitu loh. Atau nggak perlu lagi cek lab lagi ini Pak Vidi ini sakitnya apa gitu. Apalagi kalau misalkan kalau saya masih bisa ditanya sih oke. Kalau saya ternyata posisi mohon maaf kalau misalkan pingsan dan sebagainya boro-boro bisa ditanya kan, ya harusnya ya actionnya sudah langsung jalan gitu ya. Harapannya sih seperti itu, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa jadi lebih baik. Oke, nah ini saya skip aja karena ini ceritanya tetap seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kita mungkin belum terlalu. Nah, kemudian bagaimana cara penyimpanan datanya? Nah, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Terus bagaimana cara untuk memprosesnya? Jadi di sini disebutkan information sharing between different authorities and agency. Nah, ini kan informasi ini harusnya bisa di-share dong. Data saya, rekam medis saya bisa diakses oleh rumah sakit manapun yang ada di Indonesia ataupun diklaim oleh pihak asuransi yang saya miliki gitu kan, sehingga informasinya enak gitu. Tapi kan kita belum sampai sejauh itu. Kalau memang sudah bisa single identity card, enak. Nah, contoh tadi ini ada disease control gitu ya. Jadi misalkan kayak sekarang lagi wabah pandemik COVID-19. Nah, terindikasi saya misalkan sedang ada di Surabaya. Data saya ada di Bandung, rekam medis saya. Nah, sehingga saya bisa dikontrol bahwa oke, terakhir karena kebetulan baru datang dari Bandung, nah informasinya yang dicek adalah keluarga terdekat atau yang pernah berhubungan dengan bertemu dengan saya gitu, sehingga kontrol medisnya akan lebih kelihatan gitu kan. Kalau ini kan yang ada, wah ditanya ini mana aja Pak, kenapa emang nggak bisa nge-track gitu. Kemudian policy planning dan sebagainya. Jadi ini bagaimana cara mengolah datanya ya. Oke, lanjut. Nah, kita bicara biometric security and identification. Ini kenapa ada dan diungkit karena kebetulan di Indonesia kemarin Anda semua yang udah di atas 17 tahun kan? Usianya pasti sudah di atas 17 tahun dan sudah memiliki IKTP bahwa Anda dilakukan perekaman biometrik. Nah, biometrik yang dilakukan perekamannya seperti apa? Misalkan dengan menggunakan sensor sidik jari dan terakhir adalah iris ya. Oke, saya coba lanjut. Jadi di sini dengan biometrik ini benar-benar bisa mengidentifikasikan personality masing-masing. Nah, jadi di sini teridentifikasi kecuali memang ada yang sudah canggih ya kayak di film-film gitu ya. Jadi misalkan sidik jarinya dirusak, niat banget gitu. Padahal itu sakitnya minta ampun gitu ya kan. Sidik jarinya disetrika misalkan gitu kan. Ya tidak bisa terdeteksi, tidak bisa terbaca dan sebagainya. Yang jelas biometrik ini merupakan salah satu hal yang bisa membedakan antara satu orang dengan orang yang lain, atau misalkan di sini udah terlihat nih ada perbedaan, ada sungai, bukit dan lembah yang akan dibaca. Masing-masing orang pasti ada perbedaannya, dan yang bisa baca ini ya finger yang algoritmanya yang bisa digunakan. Oke. Dan ini sudah dari dulu digunakan, khususnya di bidang kepolisian misalkan, untuk mengetahui keberadaan suatu tindak kejahatan dilihat dari sidik jarinya. Tapi gimana kalau sidik jarinya ternyata dia menggunakan sarung tangan dan sebagainya? Nah, berarti ini malingnya udah oke nih, udah ngerti gitu kan. Jadi dia sudah mencoba menutupi hal-hal yang bisa menjadi kata kunci gitu ya. Next ada ini all finger kemana? Bukan cuma sidik jarinya tapi seluruh ruas sidik jarinya. Nah, ini mungkin lebih spesifik lagi. Jadi benar-benar bisa bicara mencari sebuah sidik jarinya ya. Oke, saya coba lanjutin. Nah, next ada iris. Nah, ini yang so far sampai saat ini saya masih bingung. Kemarin kita melakukan perekaman IKTV, ya, Anda direkam irisnya.
pertanyaan sepelenya adalah itu digunakannya buat apa? Kapan digunakannya gitu kan? Karena tindak kejahatan kan nggak mungkin juga merecord matanya. Hanya mungkin sampai sejauh mana gitu ya. Nah, kalau apa namanya? Saya berpikir jadi detektif misalkan gitu. Sidik jari nggak ketahuan. Nah, kemudian gimana ya? CCTV-nya bisa ngerekam mata. Tapi kan susah Pak ya, nggak tahu pokoknya itu yang bisa di apa namanya, kan nggak mungkin ada orang mencongkel matanya dulu buat nyolong gitu ya, terus nanti ditaruh lagi matanya, kan nggak lucu juga gitu ya. Jadi ini sesuatu yang membedakan antara personal ya. Mungkin kalau kalau apa film tentang iris mata itu film Barbed Wire. Wah, tapi ini nonton ceweknya nih pasti. Enggak ya, saya teknologinya. Jadi yang di scan itu matanya untuk mengetahui siapa ini, bahkan apa namanya bisa identifikasi. Oke, ini ya. Next ada face recognize. Nah, ini yang sudah saya kan juga udah kekinian juga. Kalau ngomong face recognize sih, saya contoh paling gampang menyampaikannya, bisa nggak absensi di Telkom face recognize? Nah, ini seru ini kalau udah bisa face recognize. Kenapa? Karena masuk kelas itu nggak perlu tapping. Karena ada kamera langsung yang mendeteksi mukanya si Anu, oh oke, dia hadir, terchecklist gitu kan, otomatis. Jadi nggak ada istilah nitip kartu tapping. Ada yang sering melakukan? Kok tahu Pak? Ya, anak-anak sekarang mah penyakitnya gitu. Alasannya nanti saya ke sana, padahal nggak berangkat ke kampus, nanti nitip tapping gitu kan. Nah, tapi sekarang karena online ya mungkin susah juga. Harusnya kalau mau diseru lagi, oke, semua menyalakan kamera. Oh, tapi kan masalah apa? Kuota gitu kan. Nah, di sini pun kadang-kadang juga ada yang lebih canggih lagi. Canggih lagi apa? Dia ngerekam video dan ditaruh sebagai background. Jadi kesannya gerak-gerak, tapi kan ketahuan gerak-geraknya sih kok gitu-gitu terus gitu kan. Nah, kan nggak apa namanya, nggak lucu juga gitu. Masa orangnya geraknya gini-gini terus gitu. Atau manggut-manggut terus kayak yang iya. Kalau saya lagi diem, dia manggut-manggut aja terus. Oke, tapi ya memang kita bicara face recognize ini saat ini apa namanya, jadi sesuatu yang hal baru untuk bisa dilakukan berbagai hal ya. Tapi kemarin juga sudah sebelum pandemik, waktu saya dapat beasiswa LPDP, ada salah satu pertanyaan dari reviewer pewawancara. Dia bilang, apakah Anda setuju dengan orang Indonesia yang Muslim yang mengenakan cadar? Ya, saya bilang, karena dia mengenakan cadar, pasti dia bicaranya Muslim. Dan Muslim dia menjalankan keyakinannya dia. Nah, cuma saat ini kalau misalkan dia bekerja di public sector yang sifatnya berhubungan dengan orang lain, saya pribadi tidak setuju dia menggunakan cadar. Kenapa? Karena saya masih butuh tahu orang yang berhubungan dengan saya, yang berkomunikasi langsung dengan saya itu mukanya seperti apa. Saya masih butuh face recognize-nya. Karena saya nggak bisa mendeteksi matanya dia. Apalagi nggak kenal gitu kan. Udah bercadar, saya misalkan datang ke Disduk, misalkan Dinas Kependudukan, terus kemudian mengurus data-data saya, mereka minta, oke Pak, KTP dan apa namanya, kartu keluarganya tolong diserahkan, nanti kita perbaiki. Nah, begitu kita menyerahkan, kita butuh tahu kan muka orang yang kita ajak diskusi itu siapa, bahkan pasti melihat ke dadanya ada namanya gitu kan, namanya Ibu Anu, dan selesai. Oke. Nah, kalau menggunakan cadar, bagaimana saya bisa tahu bahwa ibu yang mukanya ini kan kalau bercadar semua susah mendekatnya, karena saya tidak bisa melakukan sensor iris mata tadi gitu kan. Nah, saya jawab seperti itu ke pewawancaranya dan mereka bilang, oh iya sih Pak, jadi memang kebetulan berarti Bapak tidak setuju kalau dia berada di public sector. Betul Pak, saya tidak setuju. Kenapa? Saya nggak tahu ini orangnya benar atau enggak. Terus jika ada apa-apa kan saya masih bisa menuntut bahwa
tadi dibawa oleh ibu yang mukanya begini. Karena saya tahu banget gitu kan. Nah, tapi kalau bercadar mungkin kan. Nah, sekarang malah kejadian. Begitu pandemi saya malah tambah bingung lagi gitu kan. Semua bercadar gitu kan. Jadi mungkin yang nanya saya sepewawancaranya mungkin kalau dia ingat jawaban saya mungkin dia langsung wah bener sekarang susah nih. Saya ke bank pun setor uang kasirnya mukanya kayak gimana nggak tahu karena pakai face pakai apa namanya masker gitu kan. Nah tapi yakin nggak nih duit saya dibawa bener gitu kan, tapi karena kasir kelihatan langsung transaksi mungkin masih aman, tapi kalau misalkan dia oke mas saya bawa masuk dulu untuk dihitung, nah kan bahaya itu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Persilakan, saya kasih waktu beberapa saat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin silakan aktifkan kameranya. Nah, kita narsis bareng dulu sebentar, biar untuk bukti laporan ke akademik ya. Iki tidak ada kameranya? Dure, ada ceweknya, ada Lydia, buka kamera. Biasanya cowok semua. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada lagi, saya capture sekarang deh. 1, 2, 3. Bentar, saya... Satu lagi ya, 1, 2, keluar. Oh, nggak keluar. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir hari ini. Mungkin, minggu depan kita udah nggak ada kelas ya? Konfirmasinya. Karena Akhir minggu ini, Pak. Iya, Iya, Pak. berarti kita ketemu lagi tanggal 2 Lebaran ya? Berarti 2, bentar, saya buka kalender. 25 berarti ya? 25. 26 ya? 26 apa 19? 26, Pak. 26 ya? Oke deh kalau. Oke, baik kalau gitu sebagai penutup untuk minggu ini dan minggu bulan Ramadan ini saya cukupkan pertemuan kita hari ini dan saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada perkataan atau pernyataan saya yang kurang berkenan dan mudah-mudahan kalau yang sedang menjalankan ibadah puasa bisa kembali menjadi fitrahnya. Oke. Dan nggak tahu nih, pada bisa mudik nggak? Kayaknya nggak bisa mudik ya. Kalau ada yang memang sudah mudik sih aman, perbaikan gizi gitu ya. Tapi kalau ada yang nggak bisa mudik ya dinikmati saja. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu ya. 1, 2, 3 minggu malah ya. 3 minggu lagi tanggal 26 Mei 2021 di jam dan waktu yang sama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.